Mengapa perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) akhirnya bangkrut? Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda adalah perusahaan dagang yang didirikan pada tahun 1902 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan terkaya serta paling berpengaruh di dunia. VOC menguasai perdagangan rempah-rempah dan memiliki monopoli di berbagai wilayah Asia. Namun setelah hampir 2 abad kejayaan, VOC akhirnya bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1999. Artikel ini akan mengupas secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan kebangkrutan VOC. Kesuksesan awal VOC. Monopoli perdagangan rempah VOC diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk 1. Memonopoli perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropah. Bapti Tehi Aji Masua mendirikan benteng, mengadakan perjanjian dagang dan bahkan menyatakan perang jika diperlukan. 3. Mengembangkan jaringan perdagangan yang luas di Nusantara, India, Tiongkok, Jepang, dan Persia. B. Struktur. Perusahaan yang revolusioner VOC adalah perusahaan pertama yang menerapkan konsep perseroan terbatas, Joint Stock Company, di mana sahamnya dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Amsterdam. Hal ini memungkinkan VOC mendapatkan modal besar dari para investor. C. Keunggulan militer dan teknologi VOC memiliki armada kapal yang kuat serta pasukan bersenjata yang membantu mempertahankan jalur perdagangan dari ancaman bajak laut dan pesaing seperti Inggris dan Portugis. Penyebab kebangkrutan VOC, meskipun VOC mencapai kejayaan luar biasa, ada berbagai faktor yang menyebabkan kemunduran dan akhirnya kebangkrutan perusahaan ini. A. Korupsi yang merajalela seiring berjalannya waktu. Para pejabat VOC di Asia dan Eropah menjadi semakin korup. Beberapa bentuk korupsi yang terjadi. 1. Pejabat VOC menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. 2. Penyuapan dan penggelapan pajak menjadi praktik umum di kalangan petinggi VOC. 3. Gaya hidup mewah para pejabat menyebabkan keuangan perusahaan terkuras. B. Biaya operasional yang sangat tinggi mengelola sebuah perusahaan global pada abad ke-17 dan ke-18 membutuhkan biaya besar. VOC harus membayar 1. Pemeliharaan armada kapal yang besar dan mahal. 2. Gaji tentara dan pegawai yang bekerja di berbagai wilayah. 3. Biaya perang melawan pesaing seperti Inggris dan Portugis, serta perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal. C. Persaingan dengan Inggris dan perusahaan dagang lain. Pada abad ke-18, Inggris mendirikan British East India Company, EIC, yang mulai menyaingi VOC dalam perdagangan di Asia. Persaingan ini mengakibatkan 1. VOC kehilangan banyak wilayah perdagangan strategis. 2. Harga rempah-rempah menurun akibat meningkatnya pasokan dari daerah lain di dunia. 3. Inggris mendominasi perdagangan tekstil di India yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pendapatan VOC. D. Penyusutan permintaan. Rempah-rempah pada abad ke-18, konsumsi rempah-rempah di Eropah mulai menurun karena berbagai faktor. 1. Rempah-rempah tidak lagi dianggap sebagai barang mewah. 2. Pesaing mulai membudidayakan rempah-rempah di wilayah lain, sehingga VOC kehilangan keunggulannya. E. Hutang yang membengkak. Untuk menutupi kerugian akibat penurunan perdagangan dan biaya perang, VOC mulai berutang dalam jumlah besar. Namun, pendapatan perusahaan tidak lagi cukup untuk membayar utang, yang akhirnya menyebabkan krisis keuangan. F. Kebijakan pemerintah Belanda yang tidak mendukung. Pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengalami tekanan ekonomi akibat perang dengan Prancis. Alih-alih menyelamatkan VOC, pemerintah justru menarik lebih banyak pajak dari perusahaan tersebut, yang semakin memperburuk kondisi keuangannya. Pembubaran VOC pada tahun 1999, setelah hampir 2 abad beroperasi, VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Aset-asetnya disita dan diambil alih oleh negara, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Beberapa dampak dari pembubaran VOC. 1.
Wilayah kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda dan menjadi bagian dari Hindia Belanda. 2. Struktur perdagangannya dihancurkan, menyebabkan stagnasi ekonomi di beberapa daerah. 3. Belanda mulai menjalankan sistem kolonial yang lebih terpusat, berbeda dengan model perdagangan yang diterapkan VOC. Pelajaran dari kebangkrutan kasus VOC memberikan banyak pelajaran bagi dunia bisnis dan ekonomi, di antaranya, 1. Pentingnya tata kelola yang baik. 1. Korupsi dan mismanagement dapat menghancurkan perusahaan sebesar apapun. 2. Adaptasi terhadap perubahan pasar. 2. VOC gagal menyesuaikan diri dengan menurunnya permintaan rempah-rempah dan meningkatnya persaingan global. 3. Keuangan yang sehat. 3. Utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan kebangkrutan, bahkan bagi perusahaan dengan pendapatan besar. VOC adalah perusahaan dagang terbesar di dunia pada zamannya, tetapi kebangkrutannya menunjukkan bahwa tanpa manajemen yang baik dan strategi yang adaptif, bahkan organisasi yang paling sukses pun bisa runtuh. Dengan memahami kesalahan VOC, kita dapat belajar bagaimana mengelola bisnis dan ekonomi dengan lebih baik di masa depan.